Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi di perenungan hari ini. Mari bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu yang selalu menolong kehidupan kami. Saat ini firman Tuhan hendak kami dengar, kuasai dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan ini boleh bertumbuh subur, berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Kami sadar kami orang berdosa, minta ampun dosa dan pelanggaran kami. Kiranya persekutuan saat ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena penangkapan Yesus terjadi pada waktu malam, maka di halaman rumah imam besar itu orang memasang api. Karena Yerusalem berada pada ketinggian 2.600 kaki di atas permukaan laut, sehingga terasa dingin di musim semi. Untuk menerangi sekaligus supaya dapat saling mengenal satu dengan yang lain. Nampaknya Yesus ditempatkan di tengah-tengah orang banyak yang duduk mengelilinginya. Di sini Yesus sungguh dijadikan sebagai seorang tersangka yang dikelilingi oleh orang banyak, sehingga ia tidak dapat melarikan diri, walaupun ia tidak bermaksud demikian. Ada banyak tuduhan, cercaan, cemooh, dan sindiran orang banyak tertuju pada Yesus yang pasrah, seperti domba yang diikat lehernya dengan tali. Petrus, murid Yesus yang mengikutinya dari jauh, tetap masuk di halaman rumah imam besar, dan ia duduk bersama orang banyak untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan kepada Yesus. Menjadi seorang terdakwa tanpa kesalahan memang terasa sakit di hati, namun Yesus harus menjalaninya, jalan sengsara ini, sementara disaksikan oleh muridnya Petrus. Sebagai cara ia menunjukkan bahwa anak manusia harus menderita. Penderitaan ini sebagai wujud dari karya selamat Tuhan Allah pada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami peristiwa seperti yang terjadi pada Yesus. Dituduh bersalah dan dicerca dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Sementara orang yang dekat dengan kita hanya diam membisu tanpa ada usaha membela kita. Marilah kita mau belajar dari sikap Yesus yang pasrah dan tabah menjalani derita demi keselamatan manusia. Dengan tabah kita tetap bekerja serta membaktikan diri bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai perwujudan panggilan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan
berbagai tantangan di kehidupan ini. Ketika kami menghadapi tuduhan, cercaan dari orang lain, sekalipun kami tidak bersalah. Kami minta ampun dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat, anugerah Tuhan Yesus, kasih dari Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat menjalani minggu-minggu sengsara ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon bantuannya, like dan subscribe.